Assalamualaikum Sobat Kicau Mania. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Burung Kicau Channel. Informasi burung kicau dan tutorial usaha ternak terpercaya. Kali ini kita akan membahas tentang ternak dan budidaya burung puyuh dengan omset yang besar. Sampai jutaan rupiah guys. Silakan simak dan pelajari baik-baik sedikit ilmu dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi yang baru dan bermanfaat. Panduan lengkap cara budidaya dan ternak burung puyuh paling mudah untuk pemula. Puyuh merupakan jenis unggas yang tidak bisa terbang. Namun, daging dan telurnya bisa membuat kamu kebanjiran omset yang cukup besar. Keuntungan yang bisa kamu hasilkan dari ternak puyuh petelur rumah adalah daging dan telurnya. Dari kedua bagian tersebut kamu bisa mengkonsumsi sekaligus menjualnya. Tak hanya itu, burung puyuh yang telah afkir, kurang bagus, bisa kamu jual ke peternak burung puyuh pedaging. Berikut ini cara ternak puyuh sukses untuk para pemula. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat ternak puyuh petelur rumahan. 1. Lokasi yang tepat. Sebelum memulai ternak puyuh kamu harus menempatkan kandang di lokasi yang tepat. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak puyuh. Berikut lokasi ternak puyuh petelur yang tepat. Lokasi dekat dengan sumber air bersih. Jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, jalan besar dan lainnya. Setidaknya berjarak kurang lebih 10 meter dari perumahan. Lokasi juga lebih baik kalau bisa dilalui transportasi. Lokasi yang dipilih harus bersih, tidak banjir, memiliki sirkulasi udara yang baik. 2. Mempersiapkan kandang untuk ternak puyuh petelur. Selain lokasi, kamu pun harus memperhatikan suhu saat membuat kandang untuk ternak puyuh. Temperatur kandang untuk ternak puyuh petelur idealnya berkisar 20-25 derajat Celcius. Kelembapan udaranya pun harus berkisar 3-80% dan penerangan saat siang hari cukup 25-40 watt. Sedangkan untuk malam hari 40-60 watt jika cuaca sangat dingin atau sedang musim hujan. Hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kandang. Ada beberapa kandang yang harus disiapkan sebelum memulai usaha di bidang ternak puyuh. Yang pertama adalah kandang untuk anak puyuh yang bisa menampung sampai dengan 100 ekor dalam satu kandang. Kemudian, kandang untuk puyuh pertumbuhan puyuh, yang diperuntukkan bagi puyuh berusia 3-6 minggu. Kandang indukan dan kemudian kandang pembibitan. Agar puyuh petelur mendapat sirkulasi udara yang baik, usahakan cahaya matahari dapat langsung masuk ke kandang. Maka dari itu gunakanlah kawat streaming untuk dinding kandangnya. Selain kawat streaming, peternak juga bisa menggunakan dinding kandang dari belahan bambu sekaligus dapat menghemat biaya. Jika dinding kandang beternak puyuh petelur menggunakan bambu, jarak antara bambu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu renggang agar puyuh tidak dapat keluar dari kandang serta tidak boleh terlalu rapat supaya sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Tempat pakan puyuh dapat ditempel di dinding luar dan dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya bisa diletakkan di samping atau di belakang kandang. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah ukuran kandang. Idealnya, kandang puyuh petelur memiliki ukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 30 cm. Kandang dengan ukuran tersebut akan dapat menampung burung siap produksi hingga 30-35 ekor. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandangnya maka akan semakin baik produksi telur burung puyuh. Ukuran kandang ternak puyuh petelur yang terlalu besar akan membuat burung semakin banyak bergerak, sehingga energi yang dihasilkan dari pakan terbuang percuma. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, biasanya kandang puyuh dibuat bertingkat-tingkat. Pada umumnya jumlah tingkat yang ideal adalah sebanyak 4 tingkat. 4. Jenis-jenis kandang yang digunakan ketika ternak puyuh. Kandang untuk induk puyuh petelur. Kandang ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Ukuran kandang yang digunakan harus sesuai dengan jumlah puyuh yang akan diternakkan. Kandang untuk induk puyuh pembibit. Kandang ini digunakan sebagai kandang untuk induk burung puyuh pembibit. Kandang ini mempunyai ukuran dan bentuk yang sama seperti kandang induk puyuh petelur. Kandang untuk anak puyuh. Kandang bagi anak burung puyuh pada umur starter, yaitu mulai umur 1 hari sampai dengan 2-3 minggu.
berfungsi untuk menjaga agar anak puyuh tetap terlindung dan mendapatkan kehangatan sesuai dengan kebutuhan. Kandang untuk bibit puyuh calon indukan. Kandang ini adalah kandang untuk puyuh yang berumur 3-6 minggu. Ukuran kandang ini sama seperti kandang untuk induk pembibit. Tahap selanjutnya adalah 5. Memilih bibit burung puyuh berkualitas. Setelah persiapan kandang burung puyuh siap sekarang lakukanlah pemilihan bibit terbaik. Pilihlah bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yaitu sekitar umur 3 minggu. Umur burung puyuh sangat mempengaruhi hasil produksinya, untuk itu hindari bibit yang sudah tua karena produksi telurnya sudah berkurang. Ciri-ciri bibit puyuh yang bagus. Lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan kita beli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. Bentuk tubuh si burung sempurna, simetris dan anggota tubuhnya lengkap. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. Untuk ternak puyuh petelur yang dibutuhkan adalah bibit burung betina. Berikut cara membedakan puyuh jantan dan betina. Bibit burung puyuh jantan memiliki benjolan di bagian pantat seperti kelereng. Sementara burung puyuh betina pantatnya tidak ada benjolannya. Bulu dada burung puyuh betina berwarna sawo matang dan terdapat garis atau bercak hitam. Sementara burung puyuh jantan tidak memiliki garis atau bercak hitam. Burung puyuh jantan berkokok, sementara betinanya tidak. Bobot atau postur tubuh yang betina lebih besar dari jantan. Bibit harus disuntik dulu dengan vaksin agar tidak stres dan tercegah dari penyakit. Tahap berikutnya adalah 6. Cara merawat burung puyuh saat proses ternak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya burung puyuh petelur. Antara lain adalah sanitasi dan tindakan preventif. Untuk menjaga puyuh dari serangan penyakit, maka kebersihan kandang burung puyuh harus diperhatikan dan perlu dilakukan vaksinasi terhadap puyuh yang dilakukan sedini mungkin. Ketika umur puyuh 4-7 hari, maka sebaiknya diberi vaksinasi dengan dosis setengah dari dosis vaksinasi untuk ayam. Vaksin dapat diberikan melalui tetes mata atau air minum. Pemberian obat segera dilakukan apabila puyuh terlihat sakit. Pengontrolan penyakit puyuh petelur. Pengontrolan penyakit harus dilakukan setiap saat. Apabila ada tanda-tanda burung puyuh yang terkena penyakit, harus segera dilakukan pengobatan. 7. Pemberian pakan puyuh petelur. Pemberian pakan puyuh petelur terdiri dari beberapa jenis, yaitu bentuk pelet dan tepung. Pemberian pakan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan siang hari, untuk puyuh anakan. Sedangkan untuk puyuh dewasa diberikan pakan 1 kali sehari, yaitu di pagi hari. Membuat pakan puyuh sendiri ternyata jauh lebih efektif dan efisien dalam mengurangi biaya produksi. Perbandingan untuk campuran pakan puyuh adalah 3:1, pelet, jagung dan bekatul. Demikian informasi dan tutorial cara budidaya burung puyuh yang sangat mudah dengan biaya yang cukup murah. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Semoga kalian berhasil dan sukses dengan panduan ini.